Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hikmawati, NPM 18110100179 dari kelompok 1 aplikasi penelitian PAI. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang bersifat sistematis terhadap bagian-bagian, fenomena, dan hubungan-hubungannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan serta menerapkan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berhubungan erat dengan fenomena alam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan seseorang. Maka peneliti harus memiliki wawasan yang luas serta bekal teori agar mampu bertanya, menganalisis, serta memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti dengan lebih jelas dan bermakna. Antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif adalah penelitian kuantitatif harus memerlukan hipotesis, populasi, serta sampel. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah yang dibuat oleh sang peneliti. Mengapa dikatakan jawaban sementara? Karena jawaban yang diberikan adalah berdasarkan teori-teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris melalui pengumpulan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaki Ramadan, NPM 181101052. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah sebelumnya dijelaskan oleh saudari Afifah tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan saya sendiri akan menjelaskan tentang penelitian murni, terapan, dan eksplanasi. Penelitian murni. Penelitian dasar atau basic research disebut juga penelitian murni atau penelitian pokok fundamental research adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori yang baru. Penelitian dasar ini lebih diarahkan untuk mengetahui, menjelaskan, atau memprediksikan fenomena alam dan sosial. Hasil dari penelitian dasar ini mungkin belum dapat dimanfaatkan secara langsung, akan tetapi sangat berguna untuk kehidupan kita yang lebih baik. Dan tujuan dari penelitian dasar ini adalah untuk menambah pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar, hukum-hukum ilmiah, serta untuk meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah menurut Sukma Dinata. Borg and Gall menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan atau research and development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Berbagai macam produk yang digunakan dalam pembelajaran merupakan material yang mendukung kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar. Dari beberapa paham ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dan pengembangan adalah salah satu metode penelitian dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau memvalidasi suatu produk. Produk-produk ini adalah hasil dan penelitian dan pengembangan tersebut tidak lain untuk digunakan sebagai material dalam mendukung proses pembelajaran. Penelitian terapan. Menurut Soekardi menyatakan bahwa penelitian terapan atau applied research ini adalah penelitian yang dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan yang nyata. Dan penelitian terapan ini berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu. Dan tujuan utamanya yaitu adalah pemecahan masalah sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia baik secara individu, kelompok, keperluan industri, politik, dan bukan untuk wawasan keilmuan semata. Dan penelitian ini menguji manfaat dari teori-teori ilmiah serta mengetahui hubungan empiris dan analisis dalam bidang-bidang tertentu. Penelitian terapan ini dapat pula diartikan sebagai studi sistematik dengan tujuan menghasilkan tindakan aplikatif yang dapat dipraktikkan bagi pemecahan masalah tertentu. Hasil penelitian terapan tidak perlu sebagai suatu penemuan baru tetapi merupakan aplikasi baru dari penelitian yang sudah ada. Selanjutnya adalah penelitian evaluasi. Dalam konteks pembelajaran, terdapat istilah evaluasi atau penelitian evaluasi. Kata evaluasi ini adalah penilaian, merupakan suatu program yang biasa dilakukan pada suatu waktu tertentu atau pada suatu tahap tertentu dengan membandingkan keadaan yang nyata dengan keadaan yang diharapkan dalam program tersebut. Dan menurut Borg and Gall, evaluasi itu merupakan proses membuat penilaian tentang manfaat, nilai, atau keseimbangan program pendidikan.
Kegiatan evaluasi ini biasanya dimulai dengan kebutuhan seseorang untuk mengambil keputusan mengenai kebijakan, manajemen, atau strategi politik. Kegiatan evaluasi ini dirancang untuk menghasilkan data mengenai nilai, jasa, atau nilai fenomena pendidikan. Temuan mereka itu cenderung dinyatakan dalam ungkapan-ungkapan seperti program membaca ini lebih unggul dari program lain. Fokus dari kegiatan evaluasi adalah program untuk berbagai fenomena, metode material organisasi, perorangan, dan lain-lain. Dari temuan program tersebut, bisa disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi itu merupakan salah satu bagian penting dari penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi ini pada dasarnya merupakan bagian dari penelitian terapan, dan arti evaluasi itu adalah mengarah pada sifat dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, bagian yang penting dalam suatu evaluasi itu adalah adanya suatu tujuan atau keadaan yang diharapkan. Dan kemudian tujuan tersebut dinilai dengan melakukan evaluasi. Penilaian dalam evaluasi ini tidak saja hanya menyangkut perubahan yang direncanakan, akan tetapi juga perubahan-perubahan yang tidak direncanakan. Dan oleh karena itu, evaluasi akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila dalam program yang dicantumkan tujuan yang jelas, sehingga mampu mendefinisikan hasil yang diharapkan untuk dicapai melalui kerangka konseptual metodologi pada penelitian evaluasi. Ya, baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rizka Ingrid Mandalasari. Padanya dipersilakan. Kenalkan, nama saya Rizka Ingrid Mandalasari dengan NPM 161101010187. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1, yaitu tentang penelitian deskriptif. Nah, untuk itu langsung saja ya ke pengertiannya dari penelitian deskriptif tersebut. Penelitian deskriptif itu sebenarnya, penelitian deskriptif itu adalah penelitian dari bagian penelitian kuantitatif dan kualitatif. Langsung aja nih ya, pengertian dari penelitian deskriptif tersebut. Penelitian deskriptif itu merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan dan memvalidasi fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Jadi, mudahnya penelitian ini hanya akan menggambarkan atau menjelaskan fenomena sosial yang akan kita teliti. Penelitian ini bisa digunakan untuk tugas akhir kuliah kita atau menjadi karya ilmiah, namun tidak bisa digunakan saat kita menyusun tesis atau disertasi, karena menurut tatarannya ini terlalu mudah untuk S2 atau S3 tersebut. Bukan tidak bisa sih, hanya biasanya jarang digunakan karena terlalu mudah untuk tataran S2 atau S3 saat melakukan tesis atau disertasi. Jika teman-teman melakukan penelitian menggunakan pendekatan ini atau menggunakan pendekatan deskriptif, berarti teman-teman sekalian hanya akan menggambarkan sebuah fenomena yang dikaji oleh teman-teman sendiri. Nah, teman-teman sekalian bisa menggunakan penelitian deskriptif sebagai atau untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalian menggunakan penelitian ini berarti tujuan teman-teman sekalian hanyalah menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena sosial yang teman-teman kaji sendiri. Nah, ada 3 ciri-ciri dari penelitian deskriptif ini. Mendeskripsikan kejadian atau peristiwa secara faktual. Yang kedua, bersifat mencari informasi secara faktual dan mendetail. 3, mengidentifikasi masalah untuk mendapatkan justifikasi keadaan yang sedang berlangsung. Namun, penelitian deskriptif ini memiliki kekurangan, yaitu salah satunya dalam penelitian deskriptif hanya hasil penelitian itu cenderung subjektif, tergantung si peneliti yang melakukan penelitian tersebut. Menuliskan penelitian deskriptif ini tidak jauh berbeda dengan ketika teman-teman melakukan penelitian kualitatif atau kuantitatif.
Saya berikan contohnya penelitian deskriptif ini ya. Contoh judul pendekatan deskriptif menurut saya yaitu misalnya motivasi siswa belajar bahasa Arab di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Ini kita hanya ingin tahu dan mendeskripsikan atau menjelaskan apa sih yang menjadi motivasi siswa belajar di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Pendekatan deskriptif ini atau penelitian deskriptif ini hanya mengandalkan penggambaran atau penjelasan bagaimana teman-teman saat mendeskripsikan apa yang ada di lapangan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.